Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Hujan tidak di situ? Hujan, Pak. Hujan Mendung Pak. sama. Ini hujan ini. Oh, ini memang hewannya rada belum pernah enak ya di hutan. Mudah-mudahan tidak angin ya. Biasanya kalau pakai angin mati lampu serempot, tidak bisa apa-apa ya. Iya Pak. Sinyalnya Pak ya repot Pak. Ya, sinyalnya itu maksudnya. Sinyal dan itu kan ya, belum bisa ketemu langsung ya, belum tatap muka. Mungkin insya Allah mungkin semester depan sudah mau dimulai itu tatap muka. Tapi semester depan wis skripsi ya, wis anu Iya. ya. Nah, Mungkin langsung semester bimbingan sih depan Pak. nah langsung bimbingan ya. Semester depan berarti ke kampus itu bimbingan ya, ora kuliah ya. Iya Pak. Sudah pada bikin proposal kan? Berapa ada Proposal yang udah, berapa yang saya ada yang yang belum ya. belum Pak. Belum selesai, Ya, Pak. ya segala dibuat kalau yang belum segala disusun dulu, yang penting nyusun proposalnya dulu, nanti urusan apa namanya bagus atau tidak bagus kan belakang, yang penting bikin dulu proposalnya. Sudah Iya. tak kasih contoh proposal besar ya di grup itu ya, grup yang angkatan 2018 itu ya. Udah Pak, udah. Ya. Oke, hari ini materinya adalah perencanaan strategis SITI ya. Jadi bentar. Ini berapa tuh besar anonim Mas? Angkatan 2018 ini jumlahnya berapa? 25-an Pak. 25 ya. Itu sudah 25 semua. Termasuk ada yang Ya, transfer atau tidak? kalau transfer kayak belum Pak. Itu yang Ada ya. murni. Nah, yang murni. Bentar ya. Baik, saya jelaskan dulu sebentar mengenai mata kuliah ini. Di mata kuliah perencanaan strategis SITI untuk semester 7 ya, semester 7. Nanti mata kuliah ini akan mempelajari mengenai atau membahas mengenai aspek-aspek dan konsep daripada manajemen strategis dalam lingkungan sistem informasi. Nanti ada metodologi atau framework ya dalam proses penyusunan perencanaan strategis sistem informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, mata kuliah ini nanti mata kuliah perencanaan strategis SITI nanti juga berisi tentang bagaimana konsep bisnis dan implikasi dalam strategi SITI. Kemudian mengembangkan strategi sistem informasi atau teknologi informasi, kemudian bagaimana menganalisis strategi dari implementasi SITI,
kemudian strategi sistem informasi dalam bisnis, kemudian bagaimana menyusun ya, tahap menyusun strategi SITI mulai dari planning, visioning, direction, dan recommendation. Kemudian nanti metode yang bisa digunakan dalam atau model yang bisa digunakan dalam penyusunan perencanaan strategi SITI. Nanti ada enterprise architecture planning, kemudian ada model Yahman framework, kemudian ada TOGAF, ada COBIT ya. Itu adalah nanti metode atau model-model yang bisa atau framework yang bisa digunakan dalam penyusunan perencanaan strategis SITI. Nanti model perkuliahan ini capaian pembelajaran ya tadi sudah. Kemudian ini untuk acuan karena ini untuk kelas A ya. Kalau kelas A kan 16 kali, kalau kelas C kan tidak 16 kali ya, cuma 10 kali aja langsung sama UAS ya. Nanti ini tapi isinya sama isinya. Cuma pembagiannya kalau ini saya bagi untuk yang kelas A ya sampai 16 kali pertemuan ya. Tapi nanti untuk kelas C ini kan hanya 10 kali ya, 10 kali sama UAS sehingga nanti bisa diringkas lagi isi ininya mata kuliahnya. Tapi pada dasarnya intinya sama ya. Nanti untuk materinya ya, seperti dengan deskripsi tadi isinya yaitu nanti konsep perkuliahannya nanti karena ini sudah semester 8 nanti saya harapkan nanti banyak yang presentasi ya. Jadi nanti misalkan hari ini saya berikan materi, kemudian nanti ada tugas yang harus dikerjakan untuk dibuat presentasi untuk minggu depan ya. Nanti diharapkan minggu depan ada presentasi, kemudian setelah presentasi nanti kita bisa ulas sebentar gitu. Terus minggu depannya lagi ada tugas lagi, kemudian minggu depannya presentasi. Jadi banyak presentasi ya. Jadi mahasiswa akhir jadi diharapkan nanti sudah terbiasa untuk presentasi agar nanti pada waktu seminar proposal atau skripsi ya, untuk bisa siap untuk presentasi. Itu kira-kira untuk materi perencanaan strategis STTI nanti. Ini tidak perlu disampaikan ya. Dan intinya ini saya bagi 16 dari materi yang nanti di sini ini ya, yang di deskripsi ini saya bagi 16 kali tatap muka. Tapi nanti kalau yang kelas C kan tidak 16, nanti hanya sampai 10 kali, jadi dipadatkan. Itu kira-kira. Nah, itu tadi nanti modelnya adalah presentasi ya, jadi banyak presentasi. Nah, minggu depan mulai presentasi mohon disiapkan. Nanti habis ini saya kasih tugas untuk presentasi untuk minggu depan. Jadi minggu depan presentasi, kemudian minggu depannya lagi saya kasih materi lagi tugas lagi untuk dipresentasikan. Setelah presentasi nanti kita bisa ulas sebentar. Gitu ya. Baik, tidak usah lama-lama karena kan kelas itu singkat ya, hanya 10 kali. Singkat. Yang satu semester itu dibagi 2 ya, dibagi 2 blok kok ya. Ini yang kelas A lagi baru TS ya. Nah, ini kelas C wis UAS gitu. Ya. Ke perencanaan strategi SITI. Bagaimana cara membangun strategi SITI. Nah, bahwa informasi dalam satu sebentar ini ada yang masuk lagi. Bahwa yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan ya, pada waktu kita perusahaan atau organisasi ini ingin berkembang, ingin bisa bersaing ya dalam menghadapi persaingan yang dengan para kompetitor, maka informasi itu yang menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi informasi ini telah menjadi agen integrasi dan enabler bagi kompetensi baru ya untuk perusahaan atau organisasi ya dalam menghadapi persaingan. Jadi kalau perusahaan ingin bersaing dengan para kompetitornya, maka mau tidak mau informasi ini menjadi hal yang utama bagi perusahaan untuk bisa bersaing atau bisa berkompetisi dengan organisasi atau berkompetitor yang lain. Namun apakah paradigma ya di perencanaan strategis ini
menyesuaikan ya untuk mendukung role baru dari sistem informasi dan teknologi. Ya, untuk itu perencanaan strategis SI atau sistem informasi maupun teknologi informasi ini harus menyesuaikan ya dari menyesuaikan dari kebutuhan atau mendukung dari perubahan yang saat ini SIT sistem informasi atau teknologi informasi saat ini atau teknologi informasi ya ini perubahan yang cukup signifikan ya cukup cepat, maka perencanaan strategis dari implementasi SI maupun TI dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan maka harus bisa mendukung dengan perubahan baru ya dari teknologi informasi maupun sistem informasi. Nah, ini ya, jadi nanti perencanaan strategis SITI ini berupa blueprint ya dalam suatu organisasi, berupa rencana implementasi dari implementasi strategis dari SI maupun TI di masa yang akan datang. Maka blueprint tersebut itu harus bisa mendukung ya perubahan yang nanti yang akan terjadi dalam sistem informasi maupun teknologi informasi. Ini jadi karena kan perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat, ya sangat bahkan setiap hari, setiap detik itu perkembangan sangat cepat, maka blueprint atau hasil dari perencanaan strategis SITI dalam satu organisasi itu harus bisa mendukung role baru ya, mendukung perubahan baru dalam sistem informasi maupun teknologi informasi. Ya, agar SITI perlu direncanakan, perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu ya pada waktu mau mengimplementasikan suatu SI maupun TI. Maka dari suatu organisasi atau perusahaan atau baik organisasi yang di bidang profit maupun non profit biasanya melakukan perencanaan strategis SI atau TI agar efektif dan efisien ya sebelum mulai dari identifikasi kebutuhan, sehingga karena adanya identifikasi kebutuhan, jadi proses perencanaan strategis SIT ini kan dimulai dari identifikasi kebutuhan, sehingga nanti hasil dari implementasi SITI itu akan lebih efektif dan efisien karena sudah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan atau kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga kalau kita melakukan atau mengembangkan sistem informasi atau mengimplementasikan SI ataupun TI tanpa perencanaan, mesti tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, maka hasil yang diharapkan atau hasilnya itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan. Makanya perlu dilakukan perencanaan strategis dari implementasi SI maupun TI dalam suatu organisasi maupun perusahaan agar hasilnya itu lebih efektif maupun efisien. Kemudian sama dengan perencanaan strategi bisnisnya, dia harus menyesuaikan ya. Jadi perencanaan strategis SITI harus seimbang, harus sejalan dengan perencanaan strategis bisnis ya, karena bagaimanapun semua organisasi pasti memiliki proses bisnisnya pasti ada ya. Di perencanaan strategis SITI harus sama ya atau sejalan dengan perencanaan strategis bisnis dalam satu organisasi maupun perusahaan tersebut. Dan perencanaan strategis sistem informasi sendiri adalah analisis ya dari informasi dan proses perusahaan atau organisasi dengan menggunakan tadi model informasi bisnis. Jadi makanya tadi perencanaan strategis SITI harus sama dengan perencanaan proses strategis bisnis, karena PSSI atau perencanaan strategis sistem informasi sendiri menganalisis dari informasi dan proses perusahaan yang menggunakan model bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan melakukan evaluasi resiko dan kebutuhan saat ini. Jadi melakukan analisis resiko dan menganalisis kebutuhan saat ini. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah rencana aksi yang nanti menggambarkan rangkaian proses yang dibutuhkan ya dibutuhkan perusahaan atau organisasi untuk menyesuaikan ya penggunaan dan kebutuhan informasi sesuai dengan arah dari strategi perusahaan. Jadi perusahaan itu pasti atau organisasi ini pasti memiliki arah, strategi atau visi lah ya, memiliki visi atau tujuan dari perusahaan atau organisasi, maka
perencanaan strategis SIT ini nanti harus memberikan ya gambaran atau memberikan gambaran dari rangkaian proses yang sesuai, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasi, sesuai dengan yang diinginkan dari perusahaan itu, atau arah atau tujuan dari perusahaan itu. Artinya perusahaan punya visi, ya, visi yang diinginkan oleh perusahaan itu apa, kemudian dilihat kondisi saat ini seperti apa, ya, nanti akan terjadi perbedaan di situ, dan akan ada gap ya, atau kesenjangan ya, perbedaan antara kondisi yang diinginkan perusahaan dengan kondisi saat ini. Apa namanya, perbedaan atau kesenjangan atau gap itu nanti yang akan dilakukan proyek ya, yaitu proyek apa, perencanaan strategis SITI, sehingga hasilnya adalah berupa blueprint ya, yang nanti berupa rencana aksi yang akan tadi ya, menggambarkan rangkaian proses yang dibutuhkan atau menyesuaikan dari penggunaan dan kebutuhan informasi dari perusahaan ya, sesuai dengan arah dari atau tujuan dari perusahaan tersebut. Ini model 3 era. Kalau dulu ada tahun 60-an kan ada data processing, kemudian ada naik lagi tahun 70-an itu ada MIS ya, Management Information System. Nah, ini kalau data processing itu kan apa namanya, karakteristiknya itu operational control system ya. Kemudian yang hanya transaction processing, kemudian ada Management Information System, itu control dan planning system, atau apa namanya, problem solving dan decision support ya, yang bisa membantu penyelesaian masalah dalam satu organisasi atau perusahaan. Kemudian tahun 80-an ada Strategic Information System atau SIS. Ya, ini sistem critical to business operation and competitive advance ya, ini tahun 80-an. Kemudian ini sebenarnya udah aneh ya, apa namanya, tinggal IT dan atau information teknologi dan information system. Nah, ini sekarang ya, itu yang baru di apa namanya, satu perusahaan, hampir seluruh perusahaan dipaksa untuk menggunakan IT maupun apa namanya, SI atau sistem informasi. Semua perusahaan, baik organisasi yang di bidang profit maupun non profit, semua sudah menggunakan teknologi informasi ataupun sistem informasi. Nah, ini mau tidak mau berarti harus semua perusahaan atau organisasi harus memiliki blueprint ya, atau perencanaan strategis SITI di masa untuk mengembangkan penerapan atau implementasi SI atau TI dalam satu organisasi itu, agar mencapai apa yang diinginkan perusahaan itu tercapai. Karena apa namanya, mau tidak mau semua informasi itu semua diakses menggunakan teknologi informasi ataupun sistem informasi ya, sehingga penerapan TI ataupun SI itu menjadi wajib bagi semua perusahaan, bagi semua organisasi saat ini ya. Jadi tidak ada yang, semua informasi itu tidak ada yang tidak diakses melalui penggunaan teknologi informasi, sehingga keberadaan SI maupun TI di dalam satu organisasi atau perusahaan menjadi hal yang wajib dilakukan atau yang wajib ada. Ini tadi ya, di aplikasi dalam data processing, ada manajemen information system, ada strategic system informasi, strategic information system, itu perlu direncanakan dan dimanajemen sesuai dengan kontribusi saat ini dan masa depan terhadap bisnis ini. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa data processing dulu ya, tahun 60-an ada data processing, kemudian tahun 70-an manajemen sistem informasi itu sudah dimulai, kemudian tahun 80-an ya ada strategic information system. Itu perlu direncanakan ya, pada waktu melakukan apa namanya pengembangan terhadap strategic information system, itu perlu direncanakan dan perlu dilakukan manajemen sesuai dengan kontribusi saat ini dan sesuai dengan kebutuhan masa depan dalam terhadap bisnis. Ini ya. Kemudian ini ada model portofolio ya, yang menjadi kunci operasional ini adalah bahwa aplikasi yang penting untuk mendukung bisnis saat ini itu apa ya. Ini yang pada waktu kita pengen
model portofolio yang dilakukan untuk mengembangkan satu sistem informasi ataupun teknologi informasi. Yang pertama kayak operasional, aplikasi yang penting yang mendukung saat ini apa? Misalkan apa? Aplikasi dalam satu organisasi tersebut yang terpenting ya, yang menjadi penting, yang mendukung bahwa perusahaan atau organisasi itu sangat membutuhkan itu, sangat membutuhkan dan sangat penting itu perlu ada dalam satu organisasi. Misalkan apa? Misalkan basis data pegawai. Ya, misalkan basis data pegawai itu sangat penting untuk harus harus ada dan harus dibuat sistem aplikasinya misalkan ya. Atau penjadwalan pemeliharaan mesin kalau di perusahaan di bidang manufaktur ya, di bidang produksi misalkan. Nah, itu penting penjadwalan pemeliharaan mesin karena kalau di kalau di perusahaan di bidang produksi ya, di sistem produksi kalau mesin tidak perlu dirawat nanti akan rusak ya, misal rusak sehingga tidak bisa berproduksi lagi. Maka pentingnya penjadwalan pemeliharaan mesin misalkan ya. Maka perlu diidentifikasi. Jadi nanti perencanaan strategis SIT ini juga melakukan identifikasi kira-kira perusahaan sistem atau aplikasi atau proyek sistem mana yang perlu didahulukan, yang perlu sistem itu perlu di-create terlebih dahulu ya, nanti diutamakan dulu. Ini Anda melakukan identifikasi ya, maka aplikasi yang penting ya untuk mendukung bisnis yang biar bisnis itu berjalan saat ini itu apa yang perlu dibutuhkan. Nah, itu perlu dilakukan identifikasi. Kemudian strategiknya ya aplikasi yang penting tadi harus mendukung kesuksesan di masa depan. Ya, jadi tidak bisa aplikasi itu hanya menyelesaikan permasalahan saat itu. Ya, maka harus perlu digunakan strategik. Misalkan tadi aplikasi yang penting yang mendukung bisnis saat ini adalah penjadwalan pemeliharaan mesin, misalkan ya. Maka strategiknya untuk membangun proyek aplikasi penjadwalan pemeliharaan mesin ini dilakukan strategik bahwa aplikasi itu selain menyelesaikan permasalahan saat ini juga harus mendukung kesuksesan bisnis di masa yang akan datang misalkan. Ya, misalkan dengan sistem itu aplikasi itu dibuat terintegrasi atau komputerisasi yang terintegrasi dengan proses produksi dengan proses yang lainnya. Nah, ini agar jadi sistem atau aplikasi yang dibangun itu tidak hanya mendukung bisnis saat itu atau tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tetapi juga harus bisa mendukung kesuksesan bisnis yang akan datang. Ya, ini mereka harus perlu dilakukan strategik itu. Kemudian supportnya ya tentu saja aplikasi yang meningkatkan manajemen dan performance ya, tapi tidak kritis untuk bisnis, misalkan penggajian dan seterusnya misalkan. Ini perlu dilakukan yang mendukung ya, atau aplikasi yang mendukung dari sistem itu tadi. Misalkan yang penting saat ini aplikasi adalah misalkan basis data pegawai, maka aplikasi basis data pegawai yang mendukung itu disupport adalah misalkan penggajian ya. Penggajian ini kan support dari basis data pegawai misalkan. Tetapi aplikasi ini, penyupport ini tidak aplikasi yang meningkatkan manajemen dan performa tapi tidak kritis untuk bisnis, tidak begitu bisnis dalam bisnis. Misalnya kalau tadi basis data pegawai atau penjadwalan pemeliharaan mesin misalkan itu penting ya, menjadi kunci operasional, strategiknya tadi ada, kemudian supportnya apa yang support. Kemudian high potentialnya ya aplikasi itu mungkin berperan dalam strategi ke depan. Ya, jadi aplikasi yang mungkin itu bisa berperan dalam strategi ke depan. Misalkan untuk evaluasi diri ya atau di seluruh penjual misalkan dengan seluruh penjualan email dan seterusnya misalkan. Nah, ini untuk high potensialnya. Kalau kaitan dengan produksi misalkan kaitan dengan penjualan gitu kan ya. Nah, kalau ada sistem produksi, sistem penjadwalan, kemudian ada sistem dikaitkan dengan sistem proses produksi, maka high potensialnya yang paling tinggi apa? Ya evaluasi diri terhadap seluruh proses penjualan misalkan. Inilah model ya portofolio dari MC Forlan. Nah, ini karakteristik utama, karakteristik dari perencanaan strategi SI atau PSSI. Tugas utama bahwa strategik atau
keuntungan kompetitif ya. Ini untuk menghubungkan dengan strategi bisnis. Jadi tadi ya, jadi strategis SI maupun TI ini harus dihubungkan dengan strategi bisnis. Jadi tidak bisa kita melakukan perencanaan strategis SI-TI pada waktu mau mengimplementasikan SI maupun TI tidak dihubungkan atau tidak ada keterkaitannya dengan strategi bisnis. Ya, harus ada. Makanya tadi harus diselaraskan dengan proses bisnis atau strategi proses bisnisnya. Karena intinya implementasi SI-TI itu kan akan menyelesaikan atau membantu dalam proses bisnis ya. Maka strategi tadi ya, perencanaan strategi SIT ini harus menghubungkan dengan strategis bisnis. Ya, kayak objektifnya ini untuk apa tuh kunci objektifnya, yaitu untuk mengejar kesempatan. Karena di pada tuh perusahaan atau organisasi itu ingin mengimplementasikan SITI kan untuk mengejar kesempatan, ya, kesempatan yang lebih baik, ya, agar tidak tertinggal dengan para kompetitor, ya, karena organisasi atau perusahaan pasti memiliki pesaing sehingga mengejar kesempatan agar nanti tidak tertinggal oleh pesaing kita. Ya, kemudian integrasi dari strategi SI dan strategi bisnis, jadi menggabungkan antara strategis SI maupun TI dengan strategi bisnis. Ya, ini ya, jadi untuk mengejar kesempatan dan untuk mengintegrasikan dari strategi terhadap SI atau sistem informasi atau TI dan strategi bisnis. Nah, ini yang harus menyelaraskan atau mengintegrasikan kedua strategi ini. Kemudian tentu saja perencanaan strategis SITI ini harus dari arahan ya, tidak bisa perencanaan strategis SITI ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada arahan, tanpa ada keinginan, tanpa ada persetujuan dari manajemen senior atau eksekutif. Jadi SITI perencanaan strategi SITI ini bisa berjalan, bisa dilakukan apabila ada arahan atau ada persetujuan dari manajemen senior atau eksekutif. Jadi tingkatan manajemen itu kan ada manajemen operasional, manajemen yang paling bawah itu ya, manajemen operasional, kemudian ada manajemen menengah, dan ada manajemen tingkat atas atau manajemen eksekutif atau manajemen senior. Bila perencanaan strategis SITI ini harus ada arahan atau persetujuan dari manajemen senior atau manajemen eksekutif. Karena perencanaan strategis SITI ini menyeluruh, jadi perencanaan SITI ini menyeluruh ke seluruh organisasi atau perusahaan, sehingga harus ada arahan, harus ada persetujuan dari manajemen senior atau manajemen eksekutif. Tentu saja dengan berkoalisi ya dari pengguna atau manajemen sistem informasi masing-masing ya. Manajemen senior atau eksekutif kan memiliki di bawahnya ada manajemen menengah ya, manajemen operasional. Nah, tentu saja manajemen senior atau eksekutif koalisi ya dengan pengguna nanti sistem yang akan dikembangkan atau manajemen yang akan menggunakan sistem informasi tersebut. Ini ya, kemudian pendekatan utama dari PSSI ini adalah inovasi ya. Jadi inovasi pengguna atau entrepreneur ya, inovasi pengguna, kemudian multiple, ada bottom up development ya, atau top down analysis ya, pada saat yang bersama. Ini teknik bagaimana pendekatan nanti pada waktu melakukan perencanaan strategis SITI. Kemudian PSSI ya, perencanaan strategis SI dalam era sistem informasi saat ini atau sistem informasi strategic information system atau SIS ya. Saat ini bukanlah pekerjaan yang mudah ya, karena proses ini melekat pada proses bisnis tadi yang saya katakan bahwa melakukan perencanaan strategis SI ya, maupun TI ini tidak mudah, karena tadi menyelaraskan atau menghubungkan dengan proses bisnis ya, strategi proses bisnis ya, sehingga biasanya juga selain seorang IT yang mengembangkan melakukan perencanaan strategis ini juga dibutuhkan oleh orang yang mengetahui dalam proses bisnis, yang menerjemahkan proses bisnis ya, sehingga
PSSI atau perencanaan strategis SI, inilah bukanlah pekerjaan yang mudah karena proses ini melekat pada proses bisnis. Ya, sistem ini harus menyediakan kebutuhan strategis ya untuk perusahaan, misalkan melayani tujuan bisnis, kemudian untuk membuat keunggulan kompetitif ya, berbarengan dengan memenuhi ya kebutuhan pemrosesan data dan kebutuhan manajemen information system. Nah, ini sistem yang nanti akan dikembangkan dalam perencanaan strategis SIT ini juga harus menyediakan itu ya. Jadi kebutuhan strategis dalam perusahaan ya, untuk melayani tujuan bisnis atau proses bisnis tadi, kemudian membuat keunggulan secara kompetitif ya, dengan berbarengan untuk memenuhi kebutuhan tadi pemrosesan data melalui sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Jadi kalau kita lihat kan perusahaan itu kan pasti memiliki beberapa manajemen ya, ada manajemen kan ada tingkatannya, ada 3 ya, manajemen operasional paling bawah, manajemen menengah, dan manajemen eksekutif atau manajemen senior. Ya biasanya manajemen menengah itu ada manajemen, misalkan manajer dipimpin oleh seorang manajer misalkan ya, manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi tadi. Ini manajemen menengah. Nah, masing-masing manajer ini kan memiliki di bawahnya ada manajemen operasional. Ya, misalkan produksi ya berarti kan di bawahnya produksi ada manajemen operasional yang membawahi dari manajer atau manajemen produksi tadi. Ya, masing-masing itu kan memiliki sistem, ya, memiliki sistem informasi manajemen sendiri-sendiri. Nah, itu yang perlu perencanaan strategis SIT ini yang nanti harus memenuhi kebutuhan masing-masing pemrosesan data dalam sistem informasi manajemen tersebut. Dan ini yang perlu yang sangat harus dipikirkan ya pada waktu kita melakukan perencanaan strategis, karena perencanaan strategis SIT ini memikirkan seluruh sistem atau implementasi SI atau sistem informasi dan TI dalam seluruh perusahaan, tidak hanya di bagian tertentu ya, tidak hanya di bagian keuangan saja atau bagian SDM saja, tidak, tapi menyeluruh dari seluruh perusahaan, yaitu berupa blueprint rencana strategis dari implementasi SITI ya. Nanti biasanya di situ akan diprioritaskan ya, oleh perencana akan menentukan ya prioritas mana yang perlu didahulukan ya, sistem mana atau proyek sistem mana yang perlu didahulukan, itu sudah harus dilakukan analisis ya tadi. Makanya harus yang mendukung, tahun ini yang mendukung dari proses bisnis ini adalah aplikasi ini misalkan. Nah, itu sudah dilakukan analisa sehingga tidak keseluruhan langsung semua proyek sistem itu dijalankan, tidak, tetapi secara bertahap. Tetapi utama yang dilakukan itu harus menganalisis mana proyek sistem yang perlu dilakukan didahulukan, mana yang harus dilakukan saat ini, mana yang harus dilakukan tahun depan, dan seterusnya. Prioritas ya, dari skala prioritas. Jadi tidak langsung semua harus dibangun, tidak. Makanya PSSI berupa blueprint ya, berupa rencana. Ya, rencana implementasi SITI dalam satu perusahaan yang tujuannya untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Ya, perusahaan pasti memiliki visi ke depan, sehingga nanti masa depan visi itu akan tercapai dengan adanya perencanaan strategis SITI tersebut. Ya, poin utamanya adalah organisasi atau perusahaan tersebut harus merencanakan ya sistem informasi tidak hanya sebagai tools ya. Jadi perencanaan strategis SITI atau perencanaan strategis sistem informasi tersebut itu tidak hanya sebagai tools yang hanya untuk memotong biaya ya, tapi sebagai alat untuk menambah nilai. Ya, artinya membangun sistem itu tidak hanya semata-mata sebagai tool atau alat untuk memotong biaya operasional, itu tidak seperti itu. Ya, tetapi juga harus sebagai alat ya. Sistem informasi itu selain bisa memangkas biaya operasional, juga harus untuk menambah nilai. Artinya ya dengan adanya sistem misalkan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan, bisa meningkatkan penjualan misalkan, bisa meningkatkan pelayanan misalkan. Ini harus menambah nilai. Jadi tidak hanya semata-mata dengan adanya sistem informasi yang dikembangkan itu hanya sebatas untuk memotong biaya operasional, tetapi tidak menambahkan nilai misalkan. Itu tidak. Jadi selain untuk
dengan adanya sistem informasi, misalkan membangun sistem informasi pemasaran misalkan ya. Yang tadinya pemasarannya manual, harus ke sana ya, harus memiliki marketing yang banyak ya untuk memasarkan. Dengan adanya sistem informasi pemasaran, maka bisa memotong biaya. Jadi harus yang tadinya butuh marketing banyak, tapi dengan ada sistem tidak perlu misalkan, tidak perlu banyak-banyak marketing misalkan. Itu memotong biaya, tetapi juga harus bisa menambah nilai. Oh, dengan adanya sistem marketing ini, pemasaran ini juga harus meningkatkan tingkat produktivitas pemasarannya atau tingkat penjualannya harus juga meningkat misalkan ya. Jadi itu yang perlu dilakukan, yang poin utama dari dari perencanaan strategis SIT ini. Jadi tidak hanya semata-mata dengan adanya dengan direncanakannya sistem informasi itu hanya untuk sebagai alat atau tool untuk memotong biaya, ya, tetapi juga harus bisa menambah nilai, ya, menambah nilai dengan adanya sistem informasi tersebut yang dikembangkan tersebut bisa menambah nilai, gitu. Jadi itu yang penting ya pada kita membangun suatu sistem informasi itu. Tapi kadang ini yang menjadi permasalahan dengan adanya sistem hanya sebatas ngirit biaya operasional ya, tapi tidak bisa menambah nilai. Nah itu yang perlu tingkatkan. Jadi di sistem informasi tidak hanya sebagai alat tool untuk memotong biaya saja, tetapi juga harus sebagai alat untuk bisa menambah nilai. Itu kira-kira ini teknik-teknik yang nanti bisa buat untuk membuat kebutuhan SI. Ada business strategy analysis, ada critical success factor, ada SWOT ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu ya. Ada balance scorecard, ada organization modeling, nanti yang materi yang akan kita bahas ya. Ada business portfolio dan competitive strategy analysis ya. Ada value chain analysis, yaitu menganalisis di perusahaan dalam internal maupun eksternal perusahaan ya. Kemudian business modeling, ada information analysis teknik ya, dan seterusnya. Ini ada balance scorecard ya, ada balance scorecard ini sebagai alat ukur ya pada waktu ingin mengimplementasikan atau melakukan perencanaan strategis SIT, maka perlu dilakukan pengukuran ya dari segi finansial perspektif, dilihat dari segi finansial perspektifnya bagaimana customer, kemudian dari segi innovation dan learning perspektif ya, kemudian dari segi bisnis ya, internal bisnis ya, semua pasti akan dikaitkan dengan bisnis, karena tadi saya katakan bahwa SI, sistem informasi ataupun teknologi informasi itu diimplementasikan untuk mendukung proses bisnis, maka harus harus dikaitkan atau diselaraskan dengan kebutuhan bisnis atau diselaraskan dengan proses bisnis yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan inovasi juga penting, inovasi dan learning ya. Artinya kita membangun sistem itu harus inovasi. Inovasi itu jangan hanya asal meniru ya. Jadi melakukan perencanaan strategis SIT juga harus inovasi ya, inovasi dan learning. Jadi tidak boleh asal tanpa ada inovasi. Tanpa ada inovasi itu ya sesuatu yang berbeda lah. Ya sesuatu yang berbeda. Jadi jangan hanya seolah-olah meniru dari proses bisnis yang lain, atau hanya meniru dari yang sudah ada atau yang dilakukan oleh para pesaing kita misalkan. Maka perlu inovasi, itu penting ya, inovasi. Jadi agar ya tadi bisa menambah nilai tadi ya. Jadi tidak hanya sebatas sistem itu tidak hanya sebatas untuk alat tool untuk memangkas biaya operasional, tapi juga harus bisa menambah nilai. Nah itu yang dengan inovasi ya, dengan inovasi ya. Kemudian kalau dilihat dari customer, karena tentu saja bisnis yang kita lakukan atau sistem yang akan kita lakukan itu pasti juga akan nanti berkaitan dengan si customer ya, karena baik semua organisasi atau perusahaan itu pasti memiliki customer ya, baik perusahaan bidang profit maupun jasa pun juga memiliki customer ya. Penjualan itu kan bisa produk, bisa jasa, atau kalau perusahaan bergerak di bidang sosial pun ya,
yang tidak non profit, jadi itu juga memiliki customer ya. Itu harus dilihat dari segi customer ya. Bagaimana customer itu melihat kita, itu harus dilihat, harus kita analisis ya itu. Ya. Kalau finansial ya dari segi apa? Keuangan ya. Ya. Ini dari segi finansial itu penting juga untuk melakukan apa? Mengukur ya, mengukur apakah sampai seberapa perencanaan strategi SITI yang nanti akan kita lakukan. Ya, dari segi finansial kita lihat, dari segi customer ya, customer dari perusahaan atau organisasi kita tersebut, kemudian inovasinya ya, dengan usaha agar sistem atau TI yang nanti kita rencanakan itu selain menjadi sebagai alat tool untuk mengurangi biaya juga bisa menambah nilai, sehingga berkembang perusahaan atau sistem dari perusahaan atau proses bisnis di perusahaan itu bisa berkembang. Makanya perlu diintegrasikan dengan internal bisnis ya, dari proses bisnis di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ini critical success factor ya. Ini critical success factor ini digunakan untuk menginterpretasikan ya bisnis secara objektif dalam bentuk aksi dan mencapainya. Nah, ini kaitannya dengan bisnis, maka harus dilihat ya apa critical success factor dari satu bisnis. Ini biasanya ada 5 sampai 8 objektif ya, dari kunci keberhasilan, kunci performance indikator atau KPI digunakan untuk mengukur pencapaian dari critical success factor. Ini untuk menentukan critical success factor ada identifikasi objektif, kemudian ada identifikasi critical success factor untuk setiap objektif, kemudian menggabungkan ya critical success factor yang muncul lintas subjektif. Kemudian pertanyaan dari critical success factor TI ya, ini ya, bagaimana TI dapat menolong untuk mencapai critical success factor. Jadi apakah nanti penerapan STTI itu bisa membantu untuk mencapai kesuksesan dari menentukan critical success factor ya. Itu perlu perlu dipikirkan pada waktu kita melakukan perencanaan TI. Kalau tadi SI, sekarang TI-nya misalkan. Kalau TI ini berkaitan dengan teknologinya ya, teknologi yang kalau sistem informasi kan berkaitan dengan sistem dalam membantu proses bisnisnya. Kalau TI-nya kan teknologi yang digunakan. Ya, biasanya berkaitan dengan hardware maupun jaringan, teknologi jaringan atau teknologi platform yang nanti bisa digunakan ya. Nah, itu berkaitan dengan TI. Kemudian bagaimana sistem yang ada itu bisa menghambat pencapaian critical success factor itu. Nah, ini permasalahannya ya, faktor utama pada kontrol manajemen. Ya, tadi memang fokus utama pada kontrol manajemen, karena tadi saya katakan bahwa perencanaan strategi SIT ini harus ada arahan dan persetujuan dari tingkatan manajemen. Maka perlu fokus utama ini pada kontrol manajemen ya, bagaimana manajemen itu melakukan kontrol yang terhadap sistem nanti yang akan dikembangkan ya. Kemudian cenderung fokus secara internal ya, ini permasalahan dalam mencapai critical success factor ya, cenderung fokus secara internal daripada kreatif tadi ya. Hanya cenderung pada sistem itu dikembangkan itu hanya fokus secara internal dan analitis saja, tidak kreatif ya, tidak kreatif inovatif, sehingga seolah-olah kayak meniru ya, seolah-olah kayak meniru yang sudah pernah ada, tidak ada inovasinya tadi, sehingga nanti kalau tidak ada inovasi, tidak kreatif, maka sistem itu hanya sebatas tadi, hanya untuk tool untuk membantu memotong biaya operasional, tapi tidak bisa memberikan menambah nilai, sehingga sistem bisnis akan bisa berkembang. Ya, kemudian biasanya hanya sistem yang direncanakan itu ya hanya merefleksikan gaya manajemen eksekutif, gitu. Karena tidak kreatif tadi ya, tidak inovatif, tidak kreatif, sehingga hanya seolah-olah merefleksikan gaya dari manajemen eksekutif. Karena kan yang sesuai dengan arahan atau sesuai dengan persetujuan dari tingkatan manajemen, sehingga seolah-olah sistem itu hanya merefleksikan keinginan atau gaya dari manajemen eksekutif. Ya seringkali kritikal itu sama dengan penting. Ini yang menjadi permasalahan utama pada waktu melakukan perencanaan strategis SITI. Ini kemudian ini ada komunikasi terakhir ya.
Nah, critical success factor ini dapat digabungkan dengan balance scorecard. Nanti yang tugas di besok minggu depan ya ada apa namanya membuat materi ini ya nanti silahkan dibuat ya menentukan critical success factor dari objektif ya, dan measure dari apa namanya balance scorecard ya. Nah, dengan mengidentifikasi aksi yang akan terlaksana objektif. Ya, model dapat dikembangkan dengan menambahkan kebutuhan SI maupun TI ya, untuk menjalankan aksi atau critical success factor. Nah, ini komunikasi kombinasi antara balance scorecard dan critical success factor. Sehingga nanti tugas minggu depan silahkan dicari mengenai apa itu sebenarnya balance scorecard atau CFS. Jadi TI atau teknologi informasi dalam balance scorecard atau CFS itu materi untuk minggu depan. Yang nomor 1 itu ya dikumpulkan saja minggu depan juga. Tapi yang penting nanti silahkan cari materi mengenai itu ya. Kelanjutan dari yang tadi apa TI atau teknologi informasi itu dalam balance scorecard atau CFS atau tadi critical success factor. Dibuat coba cari materi itu ya, kemudian diringkas dalam bentuk PPT. Kemudian nanti silakan dipresentasikan. Semua harus siap. Nanti yang ditunjuk ya harus siap. Ya jangan sampai nanti yang ditunjuk tidak siap. Gitu. Syukur-syukur tidak usah ditunjuk langsung mengajukan diri. Gitu. Itu kira-kira untuk materi hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di depan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan. Ya, halo. Ya Pak, untuk tugas-tugasnya ini nanti buat kelompok atau individu? Sendirilah, sendiri ya, mandiri. Mandiri Mas. Oh iya. Kalau kelompok nanti takutnya nanti pas wayah presentasi kur tekone ora bareng ngono lho. Heeh toh. Kowe nek sing teko nek sing ora. Oke, berarti ini Mandiri ya. tugasnya Tugas nanti mandiri. minggu depan semua ya untuk pengumpulannya. Iya, pengumpulan minggu depan semua. Ya dikumpulkan minggu depan semua. Yang kedua itu kan PPT ya, cari materi dulu, kemudian diringkas dalam bentuk PPT, nanti minggu depan dipresentasikan. Begitu Mas. Baik Pak. Nanti materi ini bisa diakses di e-learning ya. Setelah ini saya upload di e-learning. Nanti bisa di-download di e-learning. Nah, ini jam 4 aja masih ada yang baru gabung loh. Mau selesai baru gabung ini ya ada loh ya. Anissa. Ya, baru gabung itu ada. Ini Pak mau tanya. Oh ya, siapa nih? Saya Pak Camukti. Sebentar. Stop aku tidak bisa lihat nama nih. Yang tampil hanya PPT. Ya, siapa Mbak? Ya Pak, saya Camukti Pak. Ya, Mbak Camukti. Nggih. Camukti selo kapiji wangal jumlah artinya apa Mbak? Camukti selo itu watu. Bukan, Mbak, bukan. Loh, okay. Nggih. Untuk nomor 1 itu dikumpulkan hari ini ya Pak ya? Minggu depan aja lah semua ya. Oh gitu. Kumpulan minggu depan semua aja lah. Oke Kalau Pak, siap. Minggu depan, ya. Terima kasih. Yang lain ada enggak? Nggak ada, cukup? Mungkin cukup Pak. Ya, nanti absennya di e-learning ya sudah ada ya? Link absennya sudah saya share ya? Sudah Pak. Udah gabung di grup? Sudah Pak. Ya, gabung di grup. Terus absennya di e-learning, terus materi yang hari ini saya share di e-learning juga nih sebentar. Ya, sudah saya upload di e-learning tugas materinya dan tugasnya di situ. Baik, mungkin itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Habis ini ada kuliah lagi?
Ada, Pak. Pak. Ada, Pak, ada. Oh ya, baik. Sampai jam 8. Oh, sampai jam 8. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.